Dikeluarkannya seorang hamba dari neraka. Judul cerita kali ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, dan yang lebih utama kita panjatkan puja-puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya lanjut ke cerita di bulan suci Ramadan ini, saya dan segenap keluarga menghaturkan permohonan maaf bila ada kata-kata yang menyinggung dan menyakitkan sahabat semua. Kita lanjutkan ceritanya. Kemudian ada jeritan-jeritan dari dalam neraka. Ya Hanan, ya Amanan selama 1000 tahun, ya Qayyum selama 1000 tahun, ya Arhamar Rohimin selama 1000 tahun. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan hukum dan ketentuannya bagi ahli neraka, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat Jibril. Wahai Jibril, apakah yang dilakukan orang-orang yang durhaka dari umat Muhammad? Malaikat Jibril menjawab, wahai Tuhanku, sesungguhnya Tuhanlah yang lebih mengetahui keadaan mereka daripada aku. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, berangkatlah kamu, lihatlah tentang keadaan mereka. Maka malaikat Jibril berangkat menuju malaikat Malik. Dia sedang berada di atas mimbar dari api, di tengah-tengah neraka jahanam. Ketika malaikat Malik melihat malaikat Jibril datang kepadanya, dia berdiri memuliakannya, seraya berkata, wahai Jibril, apa yang menyebabkan sehingga kamu masuk ke tempat ini? Maka malaikat Jibril berkata, apakah yang kamu lakukan terhadap orang-orang yang durhaka dari umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Malaikat Malik menjawab, alangkah buruknya keadaan mereka, alangkah sempitnya keadaan mereka. Api telah membakar tubuh mereka dan daging-daging mereka hingga tinggal wajah dan hati mereka yang bersinar, nur keimanan. Malaikat Jibril berkata, bukalah tabir itu sehingga aku dapat melihat mereka. Maka malaikat Malik memerintahkan kepada malaikat penjaga dan diangkatlah tabir tersebut dari umat Muhammad. Ketika ahli neraka itu melihat kepada malaikat Jibril, mereka melihatnya sebagai sebagus-bagusnya dari makhluk. Mereka mengetahui bahwa dia bukan dari golongan malaikat azab. Ahli neraka itu berkata, siapakah hamba ini? Belum pernah ada makhluk yang datang kemari yang lebih bagus wajahnya dari dia. Lalu malaikat Malik menjawab, ini adalah malaikat Jibril yang datang kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan wahyu. Ketika mereka mendengar nama Muhammad, maka menjeritlah mereka semua. Menanjis seraya berkata, wahai Jibril, sampaikanlah salam kami kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan beritakanlah tentang keadaan kami yang buruk ini. Dia telah lupa dan meninggalkan kami dalam neraka. Maka berangkatlah malaikat Jibril hingga berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bagaimana kau lihat tentang keadaan umat Muhammad? Malaikat Jibril menjawab, wahai Tuhanku, alangkah buruknya keadaan mereka, alangkah sempitnya tempat mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, adakah mereka meminta sesuatu kepadamu? Malaikat Jibril menjawab, ya. Wahai Tuhanku, mereka meminta kepadaku untuk menyampaikan salam kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan berita kepadanya tentang keadaan mereka yang buruk itu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, berangkatlah padanya dan sampaikanlah salam itu. Maka berangkatlah malaikat Jibril alaihi salam untuk menuju kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sambil menangis. Sedangkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berada di dalam surga di bawah pohon Tubah, dalam tenda dari intan putih, dan tenda itu mempunyai 4000 pintu, dan setiap pintu mempunyai daun pintu, satu terbuat dari emas, dan satunya lagi terbuat dari perak putih. Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah gerangan yang menyebabkan kamu menangis, wahai saudaraku Jibril? Malaikat Jibril menjawab, wahai Muhammad, seandainya engkau melihat apa yang telah aku lihat, sungguh tangisanmu akan melebihi tangisanku. Aku telah datang di sisi umatmu yang durhaka, yaitu orang-orang yang disiksa. Mereka mengirimkan salam kepadamu dan berkata, alangkah buruknya keadaan kami, alangkah sempitnya tempat kami. Lalu menjerit seraya berkata, wahai Muhammadku, sekian dulu untuk cerita ini dan nantikan lanjutannya di cerita yang akan datang. Mata yang melihat, telinga yang mendengar, hati yang meresapi, semoga menjadi saksi kebaikan sahabat semua nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.